Apakah Anda makan sepotong apel hari ini demi kesehatan? Berhentilah sejenak. Apel tersebut mungkin saja sedang menjadi racun yang perlahan-lahan merusak ginjal Anda saat ini. Banyak orang percaya pada pepatah yang mengatakan bahwa apel di pagi hari adalah apel emas dan memakannya setiap hari sebagai kebiasaan. Namun situasinya berubah drastis setelah Anda berusia di atas 60 tahun. Kebiasaan yang menjadi obat kuat saat muda bisa menjadi bom waktu bagi ginjal yang sudah menua. Tolong jangan salah paham. Masalahnya bukan pada apel itu sendiri, melainkan pada kondisi ginjal dan cara Anda memakannya setelah usia 60-an. Saya adalah dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Agus Setiawan. Selama 30 tahun terakhir, saya telah menjaga kesehatan banyak lansia di ruang praktik saya. Ada satu alasan mengapa saya berbicara dengan sangat tegas. Saya telah melihat terlalu banyak orang yang menyesal di kemudian hari karena ginjal mereka rusak akibat mengikuti secara membabi buta tayangan televisi yang mengatakan sesuatu itu baik untuk kesehatan. Faktanya, menurut penelitian terbaru, mengonsumsi buah dengan cara yang salah saat fungsi ginjal menurun dapat meningkatkan risiko gagal ginjal secara drastis. Ini berarti alasan mengapa tubuh Anda membengkak dan urin Anda berbusa mungkin disebabkan oleh kebiasaan makan apel ini. Tapi mengapa tidak ada yang memberikan peringatan sejelas ini? Dalam video di saluran sehat itu menyenangkan hari ini, saya akan membagikan 3 peringatan fatal yang dikirimkan apel ke ginjal Anda, serta metode konsumsi ajaib yang tepat untuk menyelamatkan ginjal Anda. Pasti ada di antara Anda yang sedang menonton video ini tanpa sadar merusak ginjal Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, tolong tekan tombol subscribe dan like sekali saja. Perhatian kecil ini akan menjadi tali penyelamat untuk menjaga kesehatan ginjal Anda. Tontonlah video ini sampai akhir dan pastikan Anda membagikannya kepada keluarga tercinta. Waktu yang berharga untuk menjaga kesehatan ginjal Anda dimulai sekarang. Apakah Anda tahu persis apa peran ginjal di tubuh kita? Jika Anda berpikir bahwa ginjal hanya sekadar organ pembuat urin, Anda sangat keliru. Ginjal adalah penyaring filter air sekaligus alat penyokong kehidupan tubuh kita. Ini adalah organ yang sangat berjasa karena menyaring racun dari makanan yang kita makan, air yang kita minum, dan bahkan udara yang kita hirup. Namun sayangnya ginjal adalah salah satu organ yang menua paling cepat di tubuh kita. Saat Anda baru lahir ginjal, Anda bersih dan sekuat kertas saring putih bersih. Ginjal bisa menyaring sisa kotoran dari makanan apapun dengan sempurna. Namun setelah bekerja tanpa henti selama 60 tahun yang panjang, bagaimana kondisi ginjal Anda sekarang? Ibarat filter air yang tidak pernah diganti selama 60 tahun. Saringannya sudah usang dan berlubang-lubang. Dan di antara celah-celahnya terdapat kotoran yang menumpuk karena tidak tersaring selama bertahun-tahun. Inilah proses penuaan ginjal yang alami setelah usia 60-an. Secara medis ini disebut sebagai penurunan laju filtrasi glomerulus GFR. Fungsi ginjal yang dulunya bernilai 100 sempurna saat berusia 20-an mulai menurun perlahan sejak usia 40-an dan akan berkurang hampir setengahnya saat mencapai usia 60-an. Artinya saat muda ginjal Anda bisa memproses 3 buah apel dengan mudah, tetapi sekarang memakan setengah apel saja sudah membuat ginjal Anda kewalahan. Namun yang lebih menakutkan adalah meskipun Anda melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit, angkanya akan terlihat normal sampai fungsi ginjal Anda benar-benar rusak parah. Anda tidak boleh merasa tenang hanya karena kadar kreatinin Anda dalam batas normal. Sebab ginjal adalah organ yang diam, silent organ, yang tidak akan menjerit kesakitan sampai fungsinya turun di bawah 50%. Banyak orang bertanya kepada saya, dokter, saya tidak pernah merokok atau minum alkohol seumur hidup saya, dan saya selalu makan makanan sehat, lalu mengapa ginjal saya memburuk? Disinilah letak inti dari pembicaraan kita hari ini. Makanan yang Anda yakini sehat dan Anda konsumsi setiap hari itu justru menjadi racun yang menumpuk perlahan di ginjal Anda yang sudah melemah. Terutama buah-buahan yang dikenal baik untuk kesehatan, seperti apel kita menjadi lengah dan mengonsumsinya sebanyak mungkin, namun sama seperti filter air yang akan tersumbat jika Anda terus menuangkan kotoran ke dalamnya. Jika Anda membanjiri ginjal yang menua dengan jumlah kalium dan gula yang tidak sanggup ditanggungnya, ginjal pada akhirnya akan berhenti bekerja. Bayangkanlah, jika darah yang mengalir di pembuluh darah Anda berubah dari air sungai yang jernih menjadi seperti air gula yang lengket,
Seberapa besar usaha yang harus dikeluarkan ginjal untuk menyaring darah lengket tersebut? Glomerulus, yaitu kumpulan pembuluh darah halus di dalam ginjal akan menerima tekanan yang luar biasa besar dan pada akhirnya akan pecah atau mengeras satu persatu. Glomerulus yang sudah mengeras tidak bisa dikembalikan ke keadaan semula bahkan dengan pengobatan medis modern sekalipun. Inilah alasan sebenarnya mengapa kita harus berhati-hati bahkan saat makan apel. Sekarang Anda pasti mengerti mengapa kebiasaan makan setelah usia 60 tahun harus berbeda dari saat masih muda. Jika tubuh Anda sudah berubah, tetapi kebiasaan Anda tetap sama, pasti akan timbul masalah. Nah lalu, kebiasaan spesifik apa yang membuat ginjal kita sakit? Mari kita lihat peringatan pertamanya sekarang juga. Hal ini mungkin akan menjadi bagian yang paling tidak Anda duga. Kebiasaan terburuk saat makan apel yang merusak ginjal. Yang pertama adalah menghancurkan, memblender apel dan meminumnya sebagai jus. Banyak dari Anda mungkin terkejut mendengar hal ini. Di budaya Indonesia sudah sangat wajar memberikan atau menerima sekotak jus apel kemasan atau sari buah herbal sebagai hadiah saat hari raya atau menjenguk orang sakit. Pasti banyak dari Anda yang memiliki tumpukan sari apel herbal di sudut dapur atau kulkas. Televisi juga mengiklankan dengan heboh bahwa minum segelas jus apel di pagi hari adalah kebiasaan sehat terbaik, jadi Anda pasti percaya dan meminumnya. Yaitu benar. Bagi orang yang masih muda dan sehat, hal itu mungkin benar. Namun bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, jus apel bukanlah minuman manis yang menyegarkan, melainkan cawan berisi racun. Karena pada saat Anda memblender apel, serat makanan yang merupakan pelindung terbaik dari buah apel akan hancur sepenuhnya. Saat kita mengunyah apel renyah beserta kulitnya, gula dalam apel terperangkap dalam jaring rapat yang disebut serat makanan, sehingga diserap secara perlahan ke dalam tubuh. Gula masuk sedikit demi sedikit sesuai dengan kecepatan ginjal untuk memprosesnya. Jadi, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Namun pada saat pisau tajam blender berputar dan menghaluskan apel, jaring serat ini hancur berkeping-keping. Jika ini terjadi, apel bukan lagi buah, melainkan gumpalan air gula pekat. Jika Anda menenggak jus apel saat perut kosong di pagi hari, dalam waktu kurang dari 10 menit, sejumlah besar fruktosa cair akan langsung menuju ginjal Anda melalui pembuluh darah. Bayangkan, ginjal Anda yang sudah tua dan lelah sedang beristirahat dengan tenang, tiba-tiba menjadi panik melihat tsunami air gula yang datang menerjang. Untuk mencegah darah menjadi lengket, ginjal harus bekerja mati-matian, dan dalam proses ini dihasilkan sejumlah besar radikal bebas yang langsung menyerang sel-sel ginjal. Inilah yang kita sebut lonjakan gula darah, blood sugar spike. Jika gula darah naik turun tajam seperti roller coaster, pembuluh darah halus yang menyusun ginjal akan mengeras seperti manisan buah kering. Jika ini terus berulang, jalan pintas menuju gagal ginjal kronis pun terbuka. Fakta yang lebih menakutkan masih ada, yaitu asam urat. Fruktosa dalam jus apel menghasilkan limbah yang disebut asam urat saat dimetabolisme dalam tubuh kita. Ini adalah asam urat yang sama yang Anda kenal sebagai penyebab penyakit asam urat gout. Tidak masalah jika Anda mengunyah apel, tetapi jika meminumnya sebagai jus fruktosa, akan mengalir ke organ hati sekaligus, dan hati akan menjerit sambil menghasilkan asam urat dalam jumlah yang sangat besar. Kristal asam urat yang dihasilkan setajam pecahan kaca. Kemana asam urat yang seperti pecahan kaca ini akan menancap setelah mengalir di dalam darah? Tentu saja akan menancap di ginjal yang bertindak sebagai filter. Saat kristal asam urat menusuk dan melukai jaringan ginjal-ginjal, akan membengkak karena peradangan dan fungsinya akan semakin menurun. Banyak pasien yang saya temui di ruang praktik, saya merasa diperlakukan tidak adil dan berkata, "Dokter, saya bahkan tidak pernah menyentuh minuman bersoda, seperti cola atau Sprite. Saya hanya meminum jus, buah peras buatan sendiri. Mengapa ginjal saya rusak?" Kesalahpahaman itulah masalahnya. Dari sudut pandang ginjal, gula dalam minuman bersoda maupun konsentrat fruktosa dalam jus apel sama-sama merupakan racun yang sulit diproses. Justru kebiasaan tulus yang Anda yakini sehat dan Anda minum setiap pagi, itulah yang membuat ginjal Anda menua lebih cepat. Jika ada jus apel di kulkas anak-anak, Anda bagikan video ini sekarang juga untuk memperingatkan mereka. Ketidaktahuan adalah sebuah penyakit. Jika Anda memiliki jus apel atau sari buah kemasan di kulkas Anda sekarang, Anda harus segera berhenti mengonsumsinya.
Jika merasa sayang membuangnya, berikan saja kepada cucu-cucu Anda yang sedang dalam masa pertumbuhan. Anak-anak menggunakan banyak energi sehingga itu tidak menjadi masalah. Namun bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun itu mutlak dilarang. Jika Anda masih memiliki gigi untuk mengunyah, pastikan Anda memakannya dengan cara dikunyah. Tindakan mengunyah itu sendiri akan merangsang sekresi air liur yang membantu pencernaan dan mengirimkan sinyal ke ginjal, memberikan waktu bagi ginjal untuk bersiap. Jangan meminumnya hanya demi mencari hal yang praktis. Di balik kenyamanan dan kepraktisan, selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Kini Anda pasti sudah memahami seberapa seriusnya peringatan pertama ini. Jus apel adalah bentuk kekerasan terhadap ginjal Anda. Lalu, apa peringatan keduanya? Ini bukan tentang bentuk apel yang dikonsumsi, melainkan tentang waktu konsumsi. Banyak orang mengupas dan memakan apel sebagai pencuci mulut setelah makan malam. Tetapi tahukah Anda bahwa kebiasaan ini menyiksa ginjal Anda sepanjang malam? Saya akan memberitahu Anda tentang dua sisi apel yang menjadi obat di siang hari, tetapi menjadi racun di malam hari. Mari kita gali lebih dalam peringatan kedua tentang waktu konsumsi ini. Jika jus apel yang saya sebutkan sebelumnya adalah kekerasan terhadap ginjal, maka memakan apel di malam hari adalah seperti siksaan yang perlahan-lahan membuat ginjal Anda mengering dan mati. Di Indonesia, kita sering mendengar pemeo bahwa makan apel di pagi hari itu seperti memakan emas, tetapi di malam hari ia menjadi racun. Jika Anda mengira itu hanya karena sulit dicerna, Anda baru mengetahui setengah dari kebenarannya. Bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, memakan apel di malam hari adalah salah satu cara paling pasti untuk memperpendek umur ginjal Anda. Organ-organ di tubuh kita memasuki mode istirahat di malam hari, terutama kemampuan pergerakan saluran cerna yang menurun drastis. Tetapi, apa yang terjadi jika apel yang penuh dengan serat larut yang disebut pektin masuk pada saat ini? Pektin yang bermanfaat dan membantu membersihkan usus di siang hari pada malam hari justru akan menyebabkan fermentasi tidak normal di dalam usus dan menghasilkan sejumlah besar gas. Jika Anda memakan apel di malam hari lalu berbaring, Anda mungkin pernah merasakan perut Anda bergemuruh dan terasa kembung. Ini adalah tanda bahwa apel tersebut sedang membusuk di dalam usus Anda dan mengeluarkan gas. Namun masalah sebenarnya tidak berakhir hanya pada sakit perut. Saat gas ini membuat perut membengkak dan menekan diafragma ini akan mengganggu tidur nyenyak Anda. Anda akan sering terbangun di tengah tidur atau tidak bisa tidur nyenyak. Di titik inilah tragedi bagi ginjal dimulai. Saat kita tidur dan tekanan darah menurun, ginjal mendapatkan satu-satunya waktu untuk beristirahat dari tekanan yang diterimanya sepanjang hari. Secara medis, tekanan darah malam hari normalnya harus turun lebih dari 10% dibandingkan siang hari. Tetapi jika apel membuat Anda sulit tidur, sistem saraf simpatik akan terangsang dan keadaan hipertensi nokturnal tekanan darah tinggi di malam hari, di mana tekanan darah tidak menurun, akan terus berlanjut. Bayangkan, ginjal Anda adalah gumpalan pembuluh darah yang sangat halus. Di malam hari kerannya harus dimatikan agar bisa beristirahat, tetapi karena sepotong apel ini ibarat membiarkan keran terbuka sepanjang malam dan menembakkan air bertekanan tinggi, akibatnya pembuluh darah kapiler ginjal harus menahan tekanan tinggi tanpa henti, dan akhirnya dinding pembuluh darah tersebut menebal dan mengeras. Jika ini terjadi secara berulang, protein akan bocor ke dalam urin proteinuria. Dan pada akhirnya, fungsi ginjal akan rusak secara permanen dan tidak bisa dikembalikan. Banyak orang mengeluh kepada saya, dokter, saya makan malam lebih awal dan karena merasa sedikit lapar, saya hanya memakan setengah potong apel. Apakah itu sebuah dosa besar? Ya, di dalam tubuh Anda yang telah melewati usia 60 tahun itu menjadi sebuah dosa besar. Saat Anda masih muda ginjal, bisa bertahan meskipun Anda kurang tidur semalaman, tetapi bagi ginjal yang sudah menua, tekanan darah tinggi dalam satu malam saja bisa berakibat fatal. Terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat diabetes atau tekanan darah tinggi. Makan apel di malam hari adalah pantangan yang mutlak. Itu ibarat menuangkan minyak ke dalam api yang sedang menyala. Setelah makan malam, jangan mengonsumsi apapun selain segelas air. Jika mulut Anda terasa ingin mengunyah sesuatu lebih baik, sikatlah gigi Anda. Anda harus memberikan ginjal Anda waktu untuk beristirahat agar Anda bisa berumur panjang dan sehat. Apel adalah buah yang hanya boleh dimakan saat matahari masih bersinar.
Saat matahari terbenam, Anda harus membiarkan apel tidur bersama ginjal Anda. Nah, sejauh ini saya telah memperingatkan Anda tentang jus apel dan makan apel di malam hari. Kini tersisa peringatan ketiga sekaligus yang terakhir. Peringatan ini bukan tentang cara memakan apel, melainkan ancaman tak terlihat yang menempel pada buah apel itu sendiri. Saya akan mengungkap kebenaran tidak nyaman tentang bagaimana pengetahuan umum yang selama ini kita yakini dengan teguh bahwa memakan kulit apel itu baik, sedang mengkhianati kita di tengah lingkungan yang tercemar ini. Ada fakta mengejutkan yang harus Anda periksa saat memilih apel di supermarket. Peringatan ketiga adalah residu pestisida dan lapisan lilin yang menempel pada kulit apel. Anda pasti sudah tidak terhitung kalinya mendengar dari siaran televisi atau surat kabar yang mengatakan kulit apel banyak mengandung zat antioksidan seperti quercetin, jadi pastikan Anda memakannya beserta kulitnya. Ya, secara teori hal itu benar. Namun itu hanya berlaku jika Anda menanamnya sendiri di pegunungan terpencil tanpa menggunakan pestisida dan memetik lalu memakannya langsung. Kenyataannya adalah sebagian besar apel yang kita temui di supermarket atau pasar dilapisi lilin, food grade lilin makanan di permukaannya agar tidak cepat membusuk dan terlihat cantik selama proses distribusi, dan mereka harus menggunakan pestisida untuk mencegah hama selama proses budidaya. Tentu saja para pedagang mengatakan bahwa kadar tersebut telah lulus standar keamanan BPOM. Bagi orang dengan organ hati dan ginjal yang muda dan sehat, jumlah sekecil itu mungkin tidak menjadi masalah. Karena hati yang sehat dapat mendetoksifikasi racun yang masuk dengan sangat baik dan membuangnya. Namun organ hati dan ginjal Anda yang telah digunakan selama lebih dari 60 tahun sangatlah berbeda. Seiring bertambahnya usia, kapasitas detoksifikasi hati dan aliran darah menurun tajam hingga 60% dibandingkan masa muda. Bahkan sejumlah kecil bahan kimia yang dulunya dengan mudah disaring saat Anda masih muda kini menjadi racun yang terus menumpuk di tubuh Anda. Terutama kandungan lilin pada kulit apel seringkali tidak mudah hilang meski sudah dicuci dengan air dan tetap tertinggal serta lengket. Kandungan pestisida juga mungkin terjebak di bawah lapisan lilin ini. Saat Anda mengunyah dan memakan kulit apel dengan keyakinan bahwa itu menyehatkan, bahan-bahan kimia tersebut langsung masuk ke lambung dan bergerak ke organ hati. Jika organ hati yang sudah kelelahan tidak bisa memproses semua racun ini, siapa yang akhirnya harus menanggung beban tersebut? Itulah ginjal filter air terakhir di dalam tubuh kita. Jika racun yang gagal disaring di hati terus beredar dalam aliran darah dan akhirnya tersangkut di glomerulus halus di dalam ginjal, ginjal akan berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan zat asing tersebut. Banyak orang sering membeli apple organic yang harganya mahal atau mencucinya dengan keras menggunakan baking soda. Ini adalah usaha yang sangat bagus. Namun untuk pasien berusia 60 tahun ke atas, saya merekomendasikan metode yang sedikit lebih konservatif dan aman. Jika Anda tidak yakin 100% bahwa itu adalah apel tanpa pestisida, maka tanpa ragu kupaslah kulitnya. Jangan melakukan kebodohan dengan berusaha mendapatkan sedikit lebih banyak asupan vitamin dari kulit apel, tetapi malah meninggalkan residu bahan kimia di ginjal Anda. Anda bisa mengonsumsi cukup vitamin dari sayuran aman lainnya. Namun ginjal yang sudah rusak tidak dapat dikembalikan seperti semula. Ginjal Anda saat ini hanya menunggu darah yang bersih. Jangan mengundang tamu tak diundang yang bernama pestisida dan lilin ini. Usaha kecil untuk mengupas kulit apel dapat memperpanjang umur ginjal Anda selama 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Nah, dengan ini kita telah melihat 3 peringatan fatal yang diberikan apel kepada ginjal kita. Jus apel-apel di malam hari dan kebiasaan memakan apel beserta kulitnya. Hanya dengan menghindari ketiga hal ini saja, Anda telah melampaui rintangan besar dalam menjaga ginjal Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus berhenti makan apel sama sekali? Tentu tidak. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apel itu sendiri tidak bersalah. Mulai sekarang saatnya mengubah krisis menjadi peluang. Sebelum saya membagikan cara konsumsi apel yang ajaib yang dapat dinikmati dengan aman bahkan oleh mereka yang ginjalnya sudah memburuk, pertama-tama saya akan menceritakan kisah nyata seseorang yang berhasil mendapatkan kembali kesehatannya dengan cara ini. Ini mungkin akan menjadi informasi berharga yang belum pernah Anda dengar dimanapun. Saya akan menceritakan kisah seorang pasien wanita berusia 68 tahun sebut saja, Ibu Siti, yang datang ke tempat praktik saya. Beliau adalah seseorang yang sangat serius dalam menjaga dirinya sendiri, sampai-sampai dijuluki sebagai
penyuluh kesehatan di lingkungannya untuk menjaga tubuh yang langsing sepanjang hidupnya. Entah saat hujan atau panas, beliau tetap melakukan yoga setiap hari. Dan beliau adalah seorang vegetarian ketat yang bahkan tidak menyentuh daging atau makanan instan. Beliau membanggakan dirinya karena merasa memiliki kebiasaan sehat bernilai 100 poin sempurna. Namun sejak suatu hari setiap kali bangun di pagi hari, wajah serta kaki dan tangannya membengkak parah dan setiap kali buang air kecil urinnya berbusa sampai-sampai air di dalam kloset tidak terlihat. Awalnya beliau mengabaikannya dan berpikir itu hanya karena kelelahan, tetapi gejalanya semakin memburuk dari hari ke hari. Karena ketakutan, beliau mendatangi rumah sakit besar dan menerima diagnosis mengejutkan bagai petir di siang bolong gagal ginjal kronis stadium 3. Pasien tersebut merasa sangat sedih dan diperlakukan tidak adil hingga menitikkan air mata di depan saya. Beliau berkata, "Dokter, jangankan merokok atau meminum alkohol, meminum kopi pun tidak pernah seumur hidup saya. Saya hanya mencari dan memakan makanan organik yang katanya baik untuk tubuh, tetapi mengapa hal ini malah terjadi pada saya?" Ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Saya pun memeriksa catatan harian dietnya dengan sangat saksama. Dan akhirnya saya berhasil menemukan pelaku yang merusak ginjalnya. Pelakunya tidak lain adalah kebiasaan-kebiasaan yang selalu dijaga ketat layaknya barang pusaka suci oleh Ibu Siti demi kesehatannya. Ibu Siti memakan 1 buah apel utuh beserta kulitnya setiap pagi, dan setelah kembali dari olahraga yoga di sore hari, beliau selalu meminum 2 bungkus jus apel untuk menghilangkan dahaga. Di mata orang lain ini adalah pola makan sehat yang sempurna, tetapi bagi ginjalnya yang sudah menua dan lelah di usia 68 tahun, itu tidak ada bedanya dengan menyuntikkan racun setiap hari. Residu pestisida mikro dan lilin pada kulit apel menyerang ginjal karena gagal didetoksifikasi, sementara meminum jus apel pekat dalam keadaan dehidrasi setelah berkeringat ibarat tindakan teror yang membanjiri pembuluh darah dengan gula. Lengket. Usaha kerasnya yang tulus untuk menjadi sehat justru berbalik menjadi pedang tajam yang menghancurkan ginjalnya. Saya memberitahu Ibu Siti jus apel, dan kebiasaan mengunyah kulit apel itulah yang selama ini mencekik ginjal ibu. Barulah saat itu sang pasien menyadari kesalahannya dan menangis terseduh-seduh. Ini bukan hanya cerita tentang Ibu Siti semata. Ini mungkin merupakan cerita Anda yang saat ini sedang menonton video ini. Apakah Anda mungkin merasa sudah bersikap berlebihan dalam menjaga kesehatan dibandingkan orang lain? Tetapi anehnya, tubuh Anda justru terasa lebih berat dan lelah? Jika iya, Anda harus berhenti sekarang juga. Berlari kencang ke arah yang salah, jauh lebih berbahaya daripada diam di tempat. Jika Anda merasa tubuh Anda tidak sebugar dulu, meskipun sudah berusaha keras menjaganya, seperti Ibu Siti, silakan tinggalkan komentar di bawah dengan mengatakan, "Saya juga akan berubah, saya akan membantu agar tekad Anda tidak akan pernah patah." Lalu apa sebenarnya metode konsumsi ajaib yang saya resepkan kepada Ibu Siti dan berhasil menghidupkan kembali ginjalnya yang sekarat? Apakah saya menyuruhnya untuk berhenti memakan apel sama sekali? Tidak. Jawabannya terletak pada tindakan mengubah bentuk apel tersebut secara total. Mulai sekarang tibalah waktunya untuk mematahkan sepenuhnya stereotip pemikiran Anda. Kunci untuk menyelamatkan ginjal ada pada api, yaitu panas. Kita sering berpikir bahwa apel harus dimakan saat masih segar dan bertekstur renyah, tetapi bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas, dengan ginjal yang lemah, apel mentah tak lebih dari sebongkah batu yang dingin dan keras. Mulai sekarang, kita harus memasak apel sebelum memakannya, yaitu menjadikannya apel kukus. Mungkin ada di antara Anda yang baru pertama kali mendengar sebutan apel kukus. Anda mungkin akan mempertanyakan, bukankah mengukus apel akan menghancurkan semua nutrisinya? Namun kebenaran medisnya justru bertolak belakang. Saat Anda memasukkan apel ke dalam panci kukusan dan mengukusnya dengan uap panas, perubahan kimiawi yang menakjubkan seperti sebuah proses alkimia akan terjadi di dalam apel. Perubahan pertama adalah perubahan sifat dasar. Dalam pengobatan tradisional Timur, apel mentah memiliki sifat yang dingin. Ginjal ibarat alat pemanas boiler tubuh kita yang harus selalu hangat agar dapat berfungsi dengan baik. Namun seiring bertambahnya usia nyala api, pemanas ini perlahan-lahan mulai memudar. Lalu apa yang terjadi jika apel mentah yang bersuhu dingin masuk ke dalamnya? Itu sama seperti menyiramkan air dingin ke atas api yang sedang meredup. Namun jika Anda memanaskan apel sifat dingin ini,
akan ternetralkan dan berubah menjadi sifat hangat. Artinya, memakan apel kukus memberikan efek yang sama dengan menempelkan kompres hangat pada ginjal yang mulai mendingin. Perubahan kedua adalah peningkatan drastis pada kemampuan mengeluarkan racun. Terdapat zat yang disebut pektin di dalam buah apel. Saat dimakan mentah, pektin ini terperangkap di dalam dinding sel yang keras sehingga sangat sulit diserap oleh tubuh kita. Sebaliknya, pektin yang tidak tercerna dengan baik justru akan merangsang usus dan menghasilkan gas. Namun ketika apel dipanaskan, dinding sel yang keras tersebut akan hancur dan struktur molekul pektin berubah menjadi lebih kecil dan lembut. Pektin yang telah diaktifkan ini akan beredar di dalam pembuluh darah dan menyedot kuat layaknya spons segala kolesterol lengket triglycerida serta racun-racun yang menyiksa ginjal. Menurut penelitian, tingkat penyerapan zat antioksidan dalam tubuh ketika memakan apel matang dipanaskan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan saat dimakan mentah. Perubahan ketiga adalah beban pencernaan yang sangat minim. Seperti halnya Ibu Siti yang saya sebutkan sebelumnya, orang dengan ginjal yang memburuk sebagian besar juga mengalami penurunan pada fungsi lambung dan pencernaan. Alasan perut Anda terasa perih atau asam lambung naik saat memakan apel mentah adalah karena asam malat yang terkandung dalam apel. Namun, saat Anda mengukus apel komponen asam, penyebab rasa asam ini akan menguap dan hanya menyisakan rasa manis yang ringan. Iritasi yang dirasakan oleh lambung akan berkurang hingga 1/10-nya. Hanya ketika lambung merasa nyaman, ginjal pun bisa merasa nyaman. Hal ini dikarenakan makanan yang tidak dicerna dengan baik oleh lambung pada akhirnya akan tertinggal sebagai residu kotoran di dalam ginjal. Apel kukus sangat mudah ditelan layaknya bubur yang baru saja matang. Dimasak tidak memberikan beban sedikit pun pada ginjal, sekaligus menyalurkan nutrisi-nutrisinya dengan maksimal. Inilah tepatnya rahasia yang saya gunakan untuk menyelamatkan Ibu Siti. Hanya sekadar menahan diri untuk tidak makan bukanlah jalan keluar. Diperlukan sebuah kebijaksanaan untuk mengubah makanan ke dalam bentuk kondisi yang dapat diterima oleh ginjal kita. Jika apel mentah adalah kuda liar yang mengamuk, apel kukus adalah domba jinak yang telah terlatih dengan baik. Ginjal Anda saat ini sudah terlampau lelah dan sangat sensitif. Jangan mencoba memaksanya menunggangi kuda liar, berikanlah domba yang jinak sebagai hadiah. Waktu 15 menit untuk mengukus apel penantian yang singkat itu akan menjadi tali penolong yang menarik ginjal Anda keluar dari neraka. Nah lalu, bagaimana cara membuat resep apel kukus yang luar biasa ini? Dan apa yang harus ditambahkan ke dalamnya agar fungsi ginjal bisa kembali hidup 2 hingga 3 kali lipat lebih baik, tidak sekadar hanya mengukus apel saja. Anda membutuhkan bahan pendukung istimewa untuk kembali meningkatkan vitalitas ginjal Anda. Saya akan mengungkapkan solusi paling pasti dan spesifik yang akan menjaga kesehatan sisa hidup Anda. Jika Anda mengonsumsinya secara persis dengan cara ini, apel tidak akan lagi menjadi racun, melainkan menjadi cairan pembersih alami yang akan mencuci ginjal Anda. Resep keajaiban untuk menyelamatkan ginjal ini saya namakan apel kukus kayu manis. Cara pembuatannya sungguh sangat sederhana, namun efek yang dihasilkannya benar-benar luar biasa. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah setengah buah apel bubuk kayu manis dan 2 butir kacang kenari walnut. Poin yang penting di sini adalah ketiga bahan ini harus dikombinasikan secara mutlak sebagai satu kesatuan. Pertama-tama siapkan setengah buah apel. Sesuai peringatan saya sebelumnya, kupas kulit apel secara menyeluruh demi menutup celah kekhawatiran akibat pestisida dan lapisan lilin. Apel yang sudah dikupas kemudian dipotong dadu seukuran 1 gigitan agar mudah dimakan. Jika dipotong terlalu besar, butuh waktu yang lama agar matang sempurna sampai ke bagian dalamnya, sehingga ukuran sekitar 1 ruas jari adalah takaran yang paling pas. Sekarang masukkan potongan-potongan apel ke dalam mangkuk tahan panas untuk dikukus. Lalu, taburkan bumbu rahasia sentuhan akhir ke atasnya, yaitu bubuk kayu manis. Takarannya cukup hanya sekitar setengah sendok teh saja. Mengapa harus kayu manis? Dalam ilmu pengobatan tradisional, timur kayu manis adalah obat herbal paling ampuh untuk meningkatkan energi dan vitalitas ginjal. Seiring bertambahnya usia dan ginjal menjadi dingin, aliran urin menjadi lemah, dan Anda menjadi sering terbangun untuk pergi ke kamar mandi pada malam hari. Saat sifat hangat dari kayu manis memasuki tubuh, ia akan segera kembali mengobarkan pijar api pada ginjal yang tadinya mulai meredup.
Rasa manis dari apel yang berpadu dengan kehangatan kayu manis akan menjadi energi bertenaga kuat yang mampu membangunkan sel-sel ginjal yang telah rusak. Terakhir, hancurkan 2 butir kacang kenari walnut dan taburkan di atas apel. Dari bentuknya saja, kenari sudah sangat menyerupai bentuk otak dan organ ginjal. Asam lemak tak jenuh dan omega-3 yang melimpah di dalam kenari bertindak sebagai minyak pelumas yang akan melunakkan pembuluh darah ginjal yang telah mengeras dengan lembut. Dengan kata lain, jika kayu manis adalah bahan bakar yang menyalakan api pada alat pemanas, maka kenari adalah cairan pelumas yang dikuas untuk memperbaiki pipa-pipa yang berkarat. Masukkan mangkuk yang telah disiapkan tersebut ke dalam panci kukusan yang airnya sudah mendidih berasap, lalu kukuslah selama kurang lebih 15 hingga 20 menit. Begitu Anda membuka tutupnya, suasana hati Anda akan langsung membaik berkat aroma wangi dari apel dan kayu manis yang menyebar ke seluruh penjuru rumah. Jika daging apel terlihat sedikit transparan dan menjadi empuk ketika ditusuk menggunakan sumpit, itu tandanya sudah matang sempurna. Cobalah untuk memakannya dengan perlahan-lahan saat perut masih dalam keadaan kosong di pagi hari. Selagi masih hangat, tiuplah perlahan sebelum Anda mengunyahnya. Bersamaan dengan teksturnya yang sangat lembut dan lumer, seketika di mulut Anda akan segera merasakan sensasi hawa panas yang menyebar dari bagian perut Anda yang paling dalam. Rasa dingin yang keluar dari tubuh tergantikan dengan perasaan vitalitas tinggi yang mengalir ke seluruh organ tubuh Anda. Inilah yang dinamakan makanan yang menjadi obat. Ini bukan sekadar ajang untuk mengisi perut semata, melainkan kegiatan makan yang menghidupkan kembali sel-sel tubuh Anda. Apabila Anda merasa repot jika harus mengeluarkan alat kukusan setiap hari, Anda juga bisa memanfaatkan microwave. Masukkan bahan-bahan makanan tadi ke dalam wadah khusus microwave, tutup rapat, lalu panaskan selama 2 hingga 3 menit. Menggunakan panci kukusan tetap merupakan cara terbaik untuk menjaga kelembapan kadar air, namun jika situasinya tidak memadai, setidaknya gunakan microwave untuk memastikan apel tersebut telah dimasak hangat sebelum Anda memakannya. Hal yang paling krusial bukanlah memiliki metode memasak yang paling sempurna, melainkan usaha untuk menghilangkan sifat dingin pada buah dan meringankan beban bagi ginjal Anda. Jangan merasa tertekan, yang terpenting di atas segalanya adalah menerapkannya secara berkelanjutan dengan menggunakan metode yang paling membuat Anda merasa nyaman. Apabila resep ini terasa sangat bermanfaat bagi Anda dan Anda berpikir untuk langsung mencobanya, besok pagi silakan tekan tombol like sekali saja. 1 klik like dari Anda memberikan semangat yang luar biasa besar bagi saya untuk melanjutkan penelitian medis yang lebih baik lagi. Nah, kini Anda sudah mengetahui secara sempurna tentang apa yang seharusnya Anda makan, lalu kapan dan bagaimana tepatnya Anda harus mempraktikkannya, supaya ini tidak hanya bertahan menjadi tekad yang pupus dalam 3 hari saja. Sekarang juga saya akan mengungkapkan secara langsung rutinitas 3 hari secara spesifik yang akan membuat ginjal Anda benar-benar terlahir baru secara utuh. Anda tidak perlu memikirkannya dengan terlalu rumit. Cukup ikuti dan percayalah pada saya selama 3 hari saja. Hari pertama adalah hari pengosongan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membuka pintu kulkas, kemudian keluarkan semua jus atau sari apel yang tertumpuk di bagian sudutnya tanpa perlu merasa menyesal. Jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang sayang untuk dibuang. Membuangnya tidak setara dengan membuang uang yang Anda miliki, melainkan sedang menghemat biaya perawatan rumah sakit yang harus Anda rogoh di masa yang akan datang. Buanglah langsung ke tempat sampah dengan penuh keyakinan. Dan malam ini setelah Anda menyantap makan malam, jangan mengonsumsi buah-buahan jenis apapun selain meminum air putih. Dengan tindakan ini saja, ginjal Anda akhirnya mendapatkan waktu istirahat yang sangat nyaman dan terbebas dari segala gangguan semalaman suntuk. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 60 tahun, pabrik ginjal yang selama ini diforsir berjalan tanpa henti akhirnya diberhentikan secara sementara. Dan Anda telah memberikannya waktu emas untuk memperbaiki setiap onderdil komponennya yang telah mengalami kerusakan. Hari kedua adalah hari pengisian. Karena pada malam sebelumnya, ginjal telah diberikan waktu untuk beristirahat secara total, kini tiba gilirannya bagi Anda untuk mengisinya dengan bahan bakar berkualitas baik. Segera setelah Anda bangun di pagi hari, bangunkan saluran lambung Anda melalui segelas air hangat di saat perut kosong. Kemudian santaplah resep apel kukus kayu manis yang telah saya bagikan sebelumnya. Sangat berbeda drastis ketika apel mentah yang dingin masuk kali ini.
Anda akan langsung menyadari bahwa bagian perut Anda menjadi jauh lebih hangat dan proses sistem pencernaan terasa sangat nyaman. Hawa hangat yang perlahan-lahan menjalar dari dalam lambung menuju ke seluruh tubuh Anda akan memperlebar pembuluh-pembuluh darah di ginjal, sekaligus sangat membantu sirkulasi kelancaran darah. Hal yang patut Anda ingat secara mutlak di poin ini adalah mengunyahnya dengan sangat halus serta perlahan-lahan. Enzim-enzim yang berada di dalam air liur kita merupakan agen bantuan pencernaan paling mutakhir yang sanggup meredam beban tekanan dari organ ginjal. Jangan langsung buru-buru menelannya begitu saja resapi. Dan nikmatilah perpaduan keharuman dari sang apel dan kayu manis tersebut, seraya mengirimkan rasa terima kasih tulus Anda kepada organ ginjal. Hari ketiga adalah hari konfirmasi pembuktian. Pada hari ini, tatkala Anda terbangun dari tidur dan menyempatkan pergi ke kamar mandi, perhatikanlah air seni urin Anda secara sangat detail. Apabila lautan busa yang biasanya menutupi seluruh air kloset kini tampak berkurang secara sangat kasat mata, serta air seni yang dahulunya keruh kini beralih menjadi jernih dan bening transparan, itu adalah salah satu pembuktian paling otentik yang mengatakan bahwa ginjal Anda kini telah mampu kembali bernapas. Ingatlah sensasi tersebut, perasaan di mana bagian tubuh terasa menjadi amat ringan, berkurangnya pembengkakan serta sensasi luar biasa segar tatkala Anda beranjak bangun di kala pagi. Tubuh manusia tak akan pernah berbohong. Apabila Anda menyuguhkan hal-hal baik dan menyetop hal-hal buruk tubuh tersebut, niscaya akan memberikan balasan budinya. Jangan berpikir bahwa hal ini sangatlah sulit. Semuanya diawali langsung pada hari ini juga dengan cara membersihkan seisi kulkas Anda. Sekarang sebelum saya mengakhiri seluruh penjabaran panjang di hari ini, saya akan menyoroti 2 poin pertanyaan utama yang pastinya paling membuat Anda semua merasa penasaran. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling lazim muncul di kolom bagian komentar. Pertama, saya memiliki komplikasi penyakit diabetes yang lumayan parah. Apakah masih diperbolehkan untuk menyantap sajian apel yang telah dimasak di kukus? Jawabannya adalah tentu saja boleh untuk dikonsumsi. Apel yang dimasak pada dasarnya memang sangat cepat dicerna dan diserap oleh lambung, namun jangan lupakan bubuk kayu manis dan kacang kenari yang kita padukan di atasnya. Mereka berdua memegang tugas krusial layaknya sebuah rem pakem untuk mencegah pelonjakan gula darah glukosa yang drastis secara mendadak. Pada kenyataannya, prosedur inilah yang sesungguhnya jauh lebih menunjang manajemen kontrol gula darah jika ingin dikomparasikan dengan aksi mengejus, memblender buah apel mentah segar lalu menenggaknya. Hanya saja sesuatu yang berlebihan tentu tidaklah baik. Sebagus apapun nutrisi yang ada, jangan sampai mengonsumsinya melebihi porsi setengah potong buah apel. Kedua, bolehkah jika saya menggunakan oven microwave? Jawabannya, ya sangat memungkinkan. Memanfaatkan sarana alat panci kukusan sebenarnya merupakan metode tercanggih untuk mampu mengunci kadar resapan air kelembapan. Namun apabila kondisi keadaan sekitar memang sama sekali tidak mendukung, silakan menaruhnya di dalam mangkuk wadah special berlabel microwave safe dan memanaskannya barang selama 2 menit asalkan apel tersebut tersaji dalam format matang yang menghangatkan. Yang teramat penting di sini sesungguhnya bukanlah perkara jenis peralatannya, melainkan upaya kita untuk memangkas tuntas eksistensi sifat dingin yang berdiam di buah tersebut demi merealisasikan tujuan pengentasan beban bagi organ ginjal. Janganlah merasa stres akibat suatu metode. Merutinkannya dengan penuh kedisiplinan berkesinambungan adalah instrumen utama di atas segalanya. Akan tetapi sampai pada bagian pungkasan di sini, sebagai seorang tenaga profesional medis saya, secara ketat menaburkan sebuah peringatan krusial. Seandainya di hari ini percentage functional utilities ginjal Anda nyatanya telah terjun merosot di bawah margin batas 10% dan mengharuskan Anda untuk terus bergelut menjalani prosedur cuci darah, dialisis, atau jikalau Anda termasuk dari golongan individu yang tidak mampu meregulasi nilai, kandungan kadar kaliumnya hingga harus bersandar menempuh terapi medikasi dari serangkaian obat farmasi, maka langkah prosedur yang satu ini pun menuntut Anda untuk sangat lebih berwaspada. Anda mutlak diwajibkan untuk menempuh alur konsultasi, berdiskusi perihal topik permasalahan ini kepada dokter rujukan utama spesialis Anda terlebih dahulu sebelum memutuskan apapun.
Asupan konsumsi ragam pangan sejatinya merupakan sebuah alat jitu brilian penunjang yang berkolaborasi mendukung daya kerja keampuhan obat-obatan medis, yang mana hal itu tak akan pernah mampu menggantikan kemutlakan sesi perawatan formal yang dikukuhkan langsung oleh belahan pihak rumah sakit. Para penonton yang saya cintai, sesungguhnya hanya ada satu alasan kuat mengenai mengapa di hari ini saya bisa sampai bersuara begitu lugas tajam, lagi panjang lebar, saat menguliti eksistensi si buah apel ini. Semua itu murni berakar dari manifestasi wujud rasa harapan tulus dan mendalam saya kepada Anda semua, untuk tak lagi menghancurkan ginjal yang begitu mahal berharganya, hanya gara-gara termakan buayan hasutan wacana informasi sesat di luar sana. Selama lebih dari tempo masa kurun 60 tahun usia umur ini, Anda sekalian telah berdedikasi tinggi, mengabdikan jiwa raganya demi kemaslahatan sanak famili, sanak keluarga. Namun sayangnya, selalu berakhir dengan hidup sembari pura-pura, tak acuh, dan memungkiri sinyal, tanda, mara, bahaya dari perwujudan badan raganya sendiri. Akan tetapi, mulai sejak di detik ini juga, segala hal wajib dituntut untuk direvolusi menjadi jauh lebih berbeda. Di babak sisa umur ini, hidup Anda sudah sepantasnya untuk didedikasikan sepenuhnya mutlak kepada diri Anda pribadi, dibanding kepada siapapun juga. Biarpun itu hanya sekadar mencicipi sebuah apel aksi, menghargai organ ginjal Anda agar beranjak tentram, senantiasa merupakan salah satu gerbang utama pijakan manifestasi untuk senantiasa mengasihi diri Anda sendiri. Hanya bila kesehatan ginjal sanggup direalisasikan secara saksama, Anda tak akan bertransformasi mencetak polemik kepahitan hidup bagi garis rantai keturunan anak cucu. Sebaliknya terus menyandang label purna lansia dewasa yang akan dikenang serta dihormati. Apabila Anda sejatinya tidak ingin melewatkan masa tua dan hari purna dihabiskan bertumpuk rebahan di matras ranjang rumah sakit sembari diurus kepalang merepotkan anak keturunan, dan justru jauh mengidam-idamkan senja masa yang bergairah, memukau, bisa traveling keliling wisata dengan kedua telapak kaki Anda. Maka pastikan agar seluruh buah ilmu yang diurai pada sesi hari ini jangan sampai terhapus memori sirna seketika, dan tolong direalisasikan dengan setepat mungkin. Melakukan segala serentetan upaya mandiri seorang diri biasanya hanya bermuara berujung usia jagung, 3 harian semata layaknya memudarnya setitik komitmen resolusi di saat perayaan tahun baru. Namun, saat langkah misi disuarakan, bergulir dengan mengajak serta menularkan ilmunya kepada handai tolan, segenap lingkungan, tetangga, kawan setia tidak mustahil. Itu malahan menjelma merasuk mengakar menjadi satu rantaian abadi kebiasaan. Kebaikan, pamungkas, memori akhir masa senja. Di manakala sekiranya ada belahan kolega, handai kerabat kenalan sejawat yang kini dirundung polemik kecemasan atas raut kualitas rupa kesehatan, ginjalnya tolong ringankanlah seberkas budi untuk mengutarakan share, bagikan pautan-tautan video saya ini via jalur aplikasi ruang jejaring percakapan seperti layaknya ruang grup WhatsApp. Melalui pendarahan donasi jari telunjuk, Anda guna mengklik setumpuk panel sentuhan tombol aksi. Bagikan share belaka ini. Sekalipun tak dinyana-nyana tindakan mikro mini tersebut, sesungguhnya berkesempatan tinggi sanggup mengilhami mukjizat agung bagi raga nyawa manusia, dan mencetak manifestasi dewa penjaga pembenteng kesejahteraan satu rumah keluarga manapun juga. Saya pun juga berikrar pantang surut untuk selalu berkelanjutan tiada, berujung mengeksplorasi dunia perisetan meramu resep gizi medis, guna senantiasa bahu-membahu membopong hidup kesejahteraan Anda di hari-hari esok kelak, mengantarkan bimbingan tata cara pamungkas mereguk tegukan kenikmatan sejati sehat bugar, hanya melalui pengentasan mukjizat sakti, khasiat adidaya dunia, olahan gaya hidup dan kudapan pangan menu kuliner alam, tanpa senantiasa selalu ditikam bayang-bayang, tuntutan, ketakutan, bergantung penuh, menyandarkan tumpuan pilar hidupnya cuma melalui jajaran kapsul, pil dan racikan sintesis obat, rawat jalan menebus tebusan, sanksi rutinitas pihak rumah, sakit semata. Manakala segenap jasmani elemen tubuh Anda sekalian kembali berkobar memancarkan energi prima paripurna sehat, maka saat itulah kedamaian rukun di dalam bilik satu rumpun bahtera, kelengkapan keutuhan fondasi keluarga Anda, akhirnya menjemput surga utopis dunia,
yang mana hal itu otomatis selaras, berpadu menghantarkan pertiwi kemajuan dan kegemilangan kesejahteraan seantero negeri Indonesia tercinta ini. Saya dengan teramat segenap keluhuran asa hati yang bertumpu dari dasar nurani batin nan sejati, senantiasa memanjatkan seruan asa pengharapan gemilang, memandu perihal masa ufuk senja Anda yang dipenuhi serbuk cahaya, sukacita aura sehat, vitalitas, enjik mempesona. Sekian sampai di sini perjumpaan Warta Tutur kita hari ini, bersama saya pelopor garda tameng kesehatan proteksi ginjal Dr. Agus Setiawan.